Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi sehat wal afiyah sehingga kita bisa mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan segenap rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi ansari wa suwani wa dzurriyyati wa ahli min kiram wa abahi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin summa sallallahu rahih jami'u ila jami' awliya'i tis'a wa salihun farin semua jami' abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin aynama kan masyaqi adila magharibiha fi barriha wa bahriha waffarallahu dunubahum bi asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu hale kaya apa al i'tiqadu utawi i'tiqad bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala kalawan satemene pira-pira sifati Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifatun iku nulayani li sifatil hadadithi maring sifati pira-pira perkara kang anyar. Wa utawi i'tiqad anna taqida yang ta i'tiqad kita anna ilmallahi la yusabihu ilmana. Sak temene ilmune Allah la yusabihu orah nyerupani apa ilmu ilmana ilmu kita. Wa anna qudratahu lan sak temene kudrati Allah la tusabihu orah nyerupani apa kudratana ing kudrah kita. Wa anna iradatahu lan sak temene sifat iradai Allah la tusabihu iradatana ing sifat iradah kita. Wa anna hayatahu la tusabihu hayatana orah nyerupani apa hayatana. Wa anna sam'ahu la yusabihu sam'ana orah nyerupani apa sifat sam'ana ing pengerungo kita. Wa anna basarahu lan sak temene sifat basari Allah la yusabihu orah nyerupani apa sifat basarana. Wa anna kalamahu la yusabihu kalamana kalami Allah tidak sama, tidak serupa dengan kalam kita. Dari segenap sifatnya Allah tidak sama dengan sifat yang kita miliki. Apa ketidaksamaannya? Kalau kita sifat kita itu adalah arid, anyar datang, asalnya ndak punya, kemudian ada, iku jenenge hudus arid. Allah Ta'ala sifat-sifatnya itu qadim. Itu perbedaan secara globalnya begitu. Kaifal i'tiqadu bi ada af'alahu ta'ala wa ta'ala mukhalifatun lil af'alil hawadisi. Kaifa hale kaya apa al i'tiqadu tawi i'tiqad bi anna af'alahu kalawan sak temeni pira-pira
penggaweane Allah Ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadisi maring pira-pira penggaweane makhluk. Wa utawi itiqad anna takida yang ta itiqad kita anna af'alal maula sak temeni penggaweane Allah subhanahu wa ta'ala la tusabihu af'ala syai'in, ora nyerupane apa af'ala syai'in ing penggaweane sewiji-wiji minal maujudati saking pira-pira perkara kang maujud. Jadi pekerjaan Allah tidak sama dengan pekerjaan kita. Sebagaimana sudah saya terangkan dulu, Allah Ta'ala itu buat apa saja cukup dengan kelimah kun ada. Jadi tidak usah pakai alat, tidak usah pakai perabot dan lain sebagainya, cukup dengan kelimah kun. Dan tidak lama langsung ada. Tapi kok langit dan bumi 6 hari itu uswah atau sebagai ibrah bahwa makhluk Allah harus pelan-pelan, tidak kesusu, nyantai. Li'annal maula karena saat temene Allah kang tadi bendoro subhanahu wa ta'ala yaf'alu ngelakoni sapa Allah al asya'a ing pira-pira perkara bila wasitatin kelawan tanpa pelantaraan. Kalau kita membuat pasti dengan alat perantaraan, lantaran itu dengan alat itu. Contoh buat pintu ya dengan kayu, dengan alat-alat pertukangan itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, bagaimana? Dalam firman-Nya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Innama amruhu sanyatani perkarane Allah idza arada nalikane ngersakaken sapa Allah syai'an ing sewiji-wiji ayyakula yanto ngetikan sapa Allah lahu maring kun, nah, cukup kun fayakunuh maka ono apa syai'. Jadi langit, aras, manusia, malaikat cukup dengan kalimah kun. Makanya di suatu pondok itu kadang dikai wiritan ya man amruhu bainal kafi wan nun. Jadi Allah Ta'ala merintah apapun dengan antara kaf dan nun kun gitu. Wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi. Wa annahu lan satemene Allah Ta'ala la yaf'alu orang ngelakoni sapa Allah syai'an ing sewiji-wiji lihtiyajihi karena putune Allah ing syai'. Allah Ta'ala membuat apa saja bukan kebutuhan. Kalau kita buat sandal karena butuh dipakai, buat baju karena butuh dipakai, buat rumah karena butuh ditempati. Allah enggak. Allah Ta'ala tidak butuh apapun. Tapi juga tidak sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Wa annahu lan satemene kelakuan la yaf'alu orang ngelakoni sapa Allah syai'an abathan karena ameng-amengan ai bila faidatin kelawan tanpa faidah. Bukan dengan arti tidak butuh kemudian sia-sia, tidak. Allah Ta'ala kalau tidak butuh kok jadikan malaikat untuk menjaga amal, apa gunanya? Bukan dibutuhkan Allah, bukan. Tapi malaikat itu untuk menjadi saksi nanti di hari kiamat menyaksikan bahwa kita bekerja. Makanya ada malaikat atid, ada malaikat raqib. Itu keperluannya bukan
bukan Allah Ta'ala butuh malaikat, tidak, tapi menjadi saksi kepada amal-amal kita yang telah kita lakukan. Nanti ada jadi saksi di hadapan Allah. Dari malaikat adalah, dari yang samar adalah malaikat, yang gaib, yang jadi saksi dari sesama manusia adalah utusan. Iya, kalau yang apa namanya, kalau yang mencatat amal, kalau tugasnya tidak mencatat amal, menjadi saksi bagaimana? Menjadi saksi akan keagungan Allah, bahwa Allah Ta'ala agung, malaikat menyaksikan. Jalla jalaluhu, menjadi saksi atas kemuliaan Allah, keagungan Allah, malaikat menyaksikan. Selain malaikat apa? Manusia juga menyaksikan. Makanya nanti syuhada menjadi saksi. Litakunu syuhada, manusia juga naksin. Kenapa kalau dari saksinya? Mudah ingkar, mudah mengelak. Manusia itu mudah mengelak, pinter mengelak. Misalnya kita mengerjakan dosa, yang tahu satu orang, tidak ada saksinya, kan mudah ingkar. Wah, tidak ada yang tahu, cuma satu orang, bisa saja mengingkari. Karena satu lawan satu, ya tidak kuat saksinya. Makanya disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh manusia. Dari manusia adalah Rasul, detik yang menyaksikan. Jadi bukan Allah Ta'ala membutuhkan, tidak. Tapi Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu tanpa faidah. Apa saja ada faidahnya. Apa saja yang ada di dunia ada faidahnya. Meskipun secara lahiriah, secara pandangan kita tidak ada faidahnya, cuma membahayakan, tapi ada faidahnya. Katakan satu ular. Apa faidahnya ular? Faidahnya ular besar. Kita boleh diteliti. Allah Ta'ala menjadikan ular, di sisi lain menjadikan tikus. Maka ular membasmi tikus, sehingga padi-padi yang ada di sawah aman. Setelah ularnya diambil, diburu ular, sekarang tikus merajalela makan padi karena tidak ada yang ganggu. Ularnya sudah ular yang besar-besar diambil oleh manusia. Satu, Allah Ta'ala menjadikan kata, apa kata? Kata besar faidahnya. Apa faidahnya? Di sisi lain Allah Ta'ala menjadikan hama untuk padi, penyakit-penyakit padi. Setelah kata diambil, hamanya makan padi tanpa gangguan, tanpa ada yang memburu, tanpa ada yang makan. Jadi hamanya terus, jadi padinya terus memburuknya. Jadi apa saja yang dijadikan oleh Allah ada faidahnya. Apa saja yang dijadikan Allah ada faidahnya kalau diteliti. Kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Hale kaya apa al-i'tiqadu tawi yakin i'tiqad bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya. Allah subhanahu wa ta'ala sak temane Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ora butuh sapa Allah ila syai'in maring sewiji-wiji minal asya, saking pira-pira perkara. Fala yahtaju maka ora butuh sapa Allah ila makanin maring panggonan wala ila mahallin lan ora maring tempat. Nah, jelas kan? Jadi kalau di dalam Al-Quran Ar-Rahmanu alal asistawa tidak bisa diartikan sebagai menempat bersemayam, tidak. Kalau diartikan bersemayam terhadap
apa seperti bersemayam apa yang dikehendaki Allah bukan yang dikehendaki kita. Apa yang dikatakan Allah bukan yang dikatakan oleh kita. Jangan dikatakan memasah. Bersemayamnya Allah tidak dikatakan memasah dan hulul. Apa memasah? Demi. Kalau demi begitu berarti memasah. Kalau memasah berarti Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Kalau membutuhkan tempat, maka Allah Ta'ala baru sama dengan makhluk, hukumnya batil. Dan seperti apa yang saya katakan dulu, kalau Allah Ta'ala bersemayam di aras sebelum aras ada, Allah Ta'ala bersemayam di mana? Jadi Allah Ta'ala tidak bisa dikatakan bersemayam di aras. Maka ahli tafsir, ulama khalaf mengatakan bersemayam istawa itu diartikan istaula. Istaula itu menguasai. Oleh orang-orang saiki dikatakan istaula itu pendapat Syiah, subhanallah. Bukan. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam tafsirnya istawa ada istaula, menguasai aras. Betul. Wala ila sa'in minal makhluqati aslan, tidak membutuhkan sesuatu terhadap sesuatu dari apa yang dibuat, sama sekali tidak. Loh, kok wajib sholat? Sholat kembali kepada Allah apa kembali kepada kita? Sholat kita tidak menambah. Walaupun kita sholat satunya sholat tidak selesai ibadah tidak selesai tidak akan menambah derajat Allah. Umpama saat dunia orang itu sedunia itu maksiat semua, tidak ada yang taat sama sekali, tidak mengurangi derajat Allah. Allah Ta'ala tetap qadiran wa muridan, qudrat dan iradah. Lah apa sholat perlunya? Perlunya ya kita mengakui. Kok disiksa? Kita mengakui bahwa kita ada yang membuat. Kalau ada yang membuat, konsekuensinya punya Tuhan, berarti konsekuensinya kita harus menyembah. Bukan keperluan Allah untuk menyembah, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya jadikan jin dan manusia kecuali supaya nyembah. Bukan tujuan Allah manusia untuk menyembah, bukan. Kalau tujuan Allah untuk menyembah, sekarang perlu ditinjau kembali. Tidak cocok dengan sifat ketuhanan. Sekarang begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau liya'budun diartikan supaya nyembah, berarti kebutuhan Allah terhadap manusia supaya nyembah, berarti kebutuhan Allah gagal. Banyak mana yang nyembah kepada Allah dan yang nyembah kepada yang lain, jumlahnya banyak mana? Berarti kalau demikian, kalau itu suatu tujuan, maka tujuan tak berhasil. Apakah mungkin Tuhan tidak berhasil kepada tujuannya, sedangkan Allah mempunyai kudrat dan iradah? Kan tidak mungkin. Jangankan Tuhan, presiden aja apa karepnya ya terselesaikan kok, apalagi Tuhan. La ilaha liya'budun, bukan keperluan Allah. Akibatnya setelah manusia itu dijadikan, konsekuensinya menyembah kepada Allah. Mau tidak mau menyembah kepada Allah, bukan keperluan Allah, bukan. Jangan merasa keperluan Allah. Kita menyembah Allah Ta'ala tidak kembali kepada Allah. Kalau umpama diukur-ukur, tidak kembali kepada Allah. Soalnya apa? Kita kekuatan menyembah diberi oleh Allah kesehatan, diberi hati bening, bersih hatinya sehingga bisa nyembah kepada Allah. Apakah taat kepada Allah itu keperluan Allah? Tidak, kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau umpamanya diukur dengan nikmat Allah, pemberian Allah, tidak nutut
sesembahan kita itu tidak nutut. Jangan diukur kepada yang lain, diukur kepada dua mata kepala ini saja. Berapa harganya sesembahan sholat kita sehari semalam, berapa harganya dan berapa tahun. Kemudian berapa harganya kedua mata. Lain nikmat-nikmat yang lain. Mata sudah tidak cukup. Kalau dibandingkan, kalau pur-puran istilahnya, tukar-tukaran tidak cukup. Jadi kalau kita nyembah kepada Allah minta pahala itu sebetulnya tidak etis. Misalnya begitu, kalau umpama ini bukan rahmat Allah, pur-puran atau tukar-tukaran, panjenengan saya kasih, itu manusia dulu, saya kasih kemarin 10 juta, sekarang saya disuruh panjenengan, saya suruh nyapu saja, tidak dikasih ongkos. Sudah kemarin 10 juta, apakah panjenengan nuntut ongkos? Kira-kira demikian. Panjenengan kemarin saya kasih 10 juta, sekarang ini bersihkan halaman ini, tidak dikasih ongkos. Kira-kira panjenengan nuntut ongkos, yang ongkosnya nyapu, yang kemarin sudah diberi 10 juta, sekarang tidak diongkos, apa kira-kira pantas nuntut ongkos atau tidak? Tidak pantas. Uang kemarin 10 juta, sekarang cuma disuruh nyapu, minta ongkos, kan tidak pantas toh. Nah, sekarang tarik ibadah kita. Kemarin mulai tahun kemarin mulai hidup kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, bisa melihat, bisa merasakan enaknya makanan. Kemudian kita sholat minta pahala, cukup atau tidak dengan nikmat yang kita nikmati? Tidak cukup. Makanya semata-mata pahala itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Jadi kita katakanlah kalau umpama pantas-pantasan, tidak pantas ibadah hanya 5 menit minta pahala untuk masuk surga itu kalau bukan dengan fadlnya Allah. Ini diukur dengan tauhid. Fahuwa makauta Allah Ta'ala al-ghaniyyu iku adat kang sukih an kulli syai'in, orah putus saking sewiji-wiji. Wa kullu syai'in utawi saben-saben sewiji muhtajun iku butuh ilaihi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa hale kaya apa al itiqadu utawi itiqad bihayatillahi kalawan sifat sugenge Allah subhanahu wa ta'ala, huwa utawi itiqad anna taqidah yang to itiqad kita annallah satemene Allah ta'ala hayyun iku sugeng, wa anna hayatahu lan satemene sugenge Allah subhanahu wa ta'ala laisat ora ana apa hayat kahayatina kaya urip kita. Fa inna hayatana maka satemene urip kita laisat fa inna hayatana maka satemene urip kita biwasitatin biwasaita kalawan pira-pira perantaraan kajarya nidami koyok milini getih. Jadi kita itu hidupnya karena ada darah, wa nafasilan ambekan, wa hayatullahi utawi sugenge Allah subhanahu wa ta'ala laisat ora ono apa hayat biwasitati syai'in kelawan pelantaraan sewiji-wiji, wahia utawi hayat qadimatun iku kang qadim baqiyatun kang tetep layal hakuha ora tatemuha ing hayat apa al adamu ora ono wa taghayyuru lan obah aslan babar pisan. Jadi kalau kita hidup itu dengan ambekan, dengan peredaran darah dan lain sebagainya, tapi jangan mengira hidupnya Allah demikian, tidak. Bagaimana? Ya tidak tahu, kita yang tahu la ya'lamullaha illallahu, tidak tahu kepada Allah kecuali Allah yang tahu kepada adatnya sendiri. Kaifal itiqadu bi wahdaniyatillahi ta'ala kalawan sifat wahdaniyati Allah ta'ala huwa anna taqidah
Wa utawi i'tiqad anna takidah yang to i'tiqad kita annallaha subhanahu wa ta'ala wahidun iku cici laisa ora ono lahu kedue Allah syarikun apa kang nyekutoni wala nadhirun lan ora kang nundini wala mumathilun lan ora kang madani wala diddu lan ora ono kang melawan iku maujud wala muanidah lan ora ono kang menentang iku maujud. Jadi sifat wahdiannya Allah Ta'ala maha tunggal dalam apanya saja. Makanya meskipun ngapunten gitu Tuhan, meskipun ada corona, kalau Allah Ta'ala tak menghendaki ya enggak kira Kang. Jadi kita itu perlu introspeksi diri, jangan titik-titik menyalahkan. Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala maha tunggal Allah Ta'ala yang menjadikan. Kaifal i'tiqadu hale kaya apa al i'tiqadu utawi i'tiqad bi ilmillahi ta'ala kalawan ilmuni Allah Ta'ala huwa utawi i'tiqad anna taqida yang ta i'tiqad kita annallaha sataman Allah mausufun bil ilmi mausufun iku din sifati bil ilmi kalawan ilmu wa annahu ta'ala wa annahu lan sataman Allah Ta'ala bi kulli syai'in kalawan saben-saben sewiji alimun iku adat kang ngudanini. Jadi Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu. Ya'lamu ngudanini sapa Allah Ta'ala al asya'a ing pira-pira perkara kullaha sekabian asya' dzakiraha zahiri asya' wa batinaha lan batini asya' zahir batin Allah Ta'ala mengetahui. Jadi jangan kira Allah Ta'ala tidak tahu apa saja yang kita kerentek, apa saja yang kita lihat. Allah Ta'ala semuanya tahu. Wa ya'lamu lan ngutanini sapa Allah Ta'ala adada habbatir ramal ing wilangani wijini wedi wa adada qataratil amtari lan wilangani tetesi pira-pira udan wa awak raqil asjari lan pira-pira godhongi uwit. Wa ya'lamu lan ngutanini sapa Allah Ta'ala asyira ing perkara samar wa ahfalan luwe samar. Jadi kalau demikian kita itu tidak perlu menampak-nampakkan amal, hanya membuat kita itu riya, ujub dan lain sebagainya. Toh Allah Ta'ala masih disamarkan ya apa ya semerab. Jadi kalau kita sholat tahajud tidak perlu kita diomong-omong. Umpama sholat tahajud, apalagi kita tidak pernah sholat tahajud. Umpama sholat tahajud Allah Ta'ala kan yang mengetahui. Kalau kita itu bekerja karena Allah, maka jangan minta balasan kepada manusia, jangan minta pujian kepada manusia. Toh Allah Ta'ala nanti yang mengetahui ya juga yang membalas. La yakhfa la tahfa alaihi ora samar alaihi ngatasi Allah khafiyatun perkara kang samar. Jadi kita tahajud tengah malam nangis kepada Allah umpama Allah Ta'ala mengetahui. Wa ilmuhu utawi ilmune Allah laisa ora ono apa ilmuhu bimuktasabin kelawan din golei. Bukan kayak kita tahu matematika ya sih belajar ilmu matematika, tahu ilmu Quran belajar ilmu Quran. Tidak demikian dengan ilmunya Allah. Bal ya'lamu balik ngutanini sapa Allah al asya'a ing pira-pira perkara fil azali ing dalam asal qabla wujudiha sadurungi anani asya. Jadi kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai belum ada langit dan bumi sudah diketahui. Dan dengan kudratnya nanti ada yang istilah namanya suluhi qadim dan tanjisi hadis. Jadi Allah Ta'ala mengetahui mulai zaman azal, kemudian dengan kudrat iradahnya kita dijadikan pada 22, itu sudah takdir. Dan Allah Ta'ala mengetahui sejak zaman azal.
Kaifal itiqadu kaifa hale kaya apa al itiqadu tau itiqad bi qudratillahi kalawan kudrati Allah ini yang sering keliru faham wa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrati kalawan qudrat wa annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu lan satemene Allah ala kulli syai'in ing atasi saben-saben sewiji qadirun iku dat kang kuasa. Ini jangan disalah pahami. Oh aku iki masih ya ndak kak salat ya kudrat iradat Allah. Bukan begitu. Semua kudrat iradat Allah itu bukan ditelan mentah-mentah begitu. Kita itu usaha. Kalau umpamanya usaha ibadah toh jadinya demikian, itu kembali kepada kudrat iradat Allah. Itu ada dulu ada anak pondok itu dablek memang tak banguni apa namanya, dibanguni sholat subuh wis kau sagugai aku iki turu ngono iku kudrat iradat Allah. Ngawur ya nek pondok sumput Allah sumaqalah wallahu alam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya ghani al-faqr ya man la ghani ya ghairah ijma' bainana wa bain hajatina kama jama'ta bain asma'ika wa sifati ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftaftu dhahabat dhama wa abtallatil urud wa thabatal ajra insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.